Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wal hikni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat 104 terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr in huwa illa Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha. Kak kuat nafas. Yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ayo. Yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatum min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Ayo. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatum min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah
ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayo. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladina taqaw afala ta'qilun. Ayo. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw afala taqilun. Hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna. Tandane lamalip, jadi tidak boleh berhenti. Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya' wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta idza Dhannu. Ayo mana hatta. Hatta idza asar rusulu wa dhannu annahum qad qudibu Ahum nasruna. Aja. ja'ahum nasruna wa nujjiya man nasya' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ayo. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi walakin tasdiqal ladzi bayyana wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah. Gak kuat nafas. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin
Ayo ulangi lagi. Lakot kana. Laqad Kana. fi qasasihim ibratun li ulil albab. Heeh. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina Yadai wala. walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in Wa rahmah. Wa huda. wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ulangi dari pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. Wa ka'ayyin Ayo. Jadi begini, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. Ayo. wa ka'ayyin min ayatin fis samawati Wal ardi yamurruna 'alaiha. yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ayo terus. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiyatun min azabillahi aw Tiyahumus. ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Terus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Yo, ilaihim harus berenggang. Ayo. Illa. Ayo. Illa jalan. Nuhi ilaihim min ahlil qura. Terus. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Terus. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad qudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Terus. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi walakin tasdiqal
Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini terakhir surat Yusuf. Ya ta? Cerita Nabi Yusuf itu sudah selesai. Nah, inilah zalika min amba'il ghaibi, ini termasuk adalah berita gaib yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di mana kita tidak tahu ya kejadian-kejadian Nabi Yusuf dimasukkan sumur, Nabi Yusuf dimasukkan penjara, Nabi Yusuf dicintai Zulaikha, kita tidak tahu, tapi kita bisa tahu persis begini adalah berita dari Allah melalui kitab suci Al-Quran itu. Oleh karena itu Rasulullah, karena ini sudah jelas benar dan gamblang, ini adalah merupakan ilmu pengetahuan ya yang diberikan dari Allah oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada umatnya. Karena itu Rasulullah itu sangat menginginkan supaya umat manusia ini mau percaya dengan Quran, itu loh maksudnya. Itu jadi wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin, dari itu sing ayat 103. Dan tiadalah sebagian besar manusia ini walau kharasta bimu'minin. Nah ini itu tidak mau menerimanya, tidak menginginkannya, bimu'minin itu tidak akan beriman. Jadi Rasulullah menyampaikan agar supaya ini jelas gamblang begini, supaya manusia mau percaya dengan Quran, tapi kebanyakan manusia itu tidak percaya. Rasul menginginkan itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu Muhammad, wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan kamu sekali-kali tidak meminta. Jadi kamu menyampaikan tuntunan Al-Quran ini kepada umatmu, kamu tidak meminta apa itu kepada mereka atas seruanmu itu Quran ini. Min ajr, suatu apapun, gak jaluk. Ya, di sini juga begitu, jenengan datang tidak bayar, gratis. In tiada lain huwa itu, yakni Al-Quran itu illa dzikrul lil alamin, hanya pengajaran ini, peringatan dan pengajaran bimbingan ilmu itu. Tidak usah bayar, kamu tidak minta. Ya tahu memang jelas ini tidak pernah koplok dihubung noneng kata. Itu tidak minta. Dan karena ini pengajaran itu pun adalah keperluan mereka sendiri. Perluan jenengan pada ini. Perlu jenengan apa bukan ini Quran ini? Perlu. Jadi ikuti Allah menyampaikan ini perlu jenengan. Makanya kamu jangan memaksa Muhammad. Karena dia ini Quran kebutuhan mereka sendiri ini. Dan tidak biaya dijelaskan dengan tugasmu Muhammad itu menjelaskan yang jelas dan detail supaya dia mengerti. Itu tugasnya. Jangan kau paksa, dia punya pikiran. Kalau dia tidak merasa penting dengan Quran silakan, tidak apa-apa. Itu. Jadi Allah memberikan begitu. Jangan kau paksa Muhammad. Ya itu. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Nah ini. Wa ka'ayyim, banyak sekali ya toh. Sudah berapa banyak wis akeh min ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah itu yang menunjukkan keesaan Allah, baik fis samawati, di langit, wal ardilan bumi, yamurruna 'alaiha, yang mereka melaluinya, mereka ruh. Ya toh, banyak ayat-ayat itu, baik di langit, jenengan melihat bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana langit tidak ada tiangnya. Bagaimana bintang, peredaran matahari, peredaran bulan, malam, siang, dan sebagainya. Itu tanda kekuasaan Allah. Ayat itu. Fisamawati wal ardilan, di bumi. Jenengan lihat itu di bumi. Bagaimana mangga, jenengan makan setiap hari itu loh. Macam-macam rasanya, kecut, legi, dan sebagainya. Pisang, macam-macam. Air, apa itu jenenge? Ikan-ikan di laut itu bermacam-macam rasanya. Kalau tok karo tongkol beda rasanya. Semua.
Bahkan manusia dirimu sendiri ini loh, itu juga begitu beda. Suaranya beda. Oh iki suaranya si A, si fulan roh kabeh. Bahkan kembar pun tanda tangan apa ini namanya itu? Sidik jari itu pun berbeda-beda. Itu kuasa Allah. Ya toh? Kuasa Allah. Sudah tahu wahum anha muridun, sedangkan mereka tuh berpaling daripadanya. Tapi dia tidak mau berpikir berpaling itu. Ayat-ayat. Jadi manusia itu banyak terpaku dengan ayat-ayat Quran itu. Baik yang tersurat maupun yang tercipta itu. Terpaku. Ya toh? Oh, matahari tidak pernah pikiran, ya Allah, begini tidak pernah. Yang dimakan ini saja lo tidak pernah pemikir. Oh ya Allah, ini kok beda, masya Allah. Seandainya ini enggak. Lah yo kok iso sik enom kok rasane kecut wis tuwek kok legi. Tidak pernah pemikir. Oh enak, kayak enak buak. Lep. Itu. Coba itu pikirkan itu. Jadi adanya terpaku dengan ayat-ayat itu. Hanya cuma mendelengi tok itu. Jangankan itu yang tersurat ini juga banyak yang terpaku itu. Karena kalimatnya sangat indah, tata bahasanya sangat indah. Wow, mempesona ini ayat Quran. Jadi dia terpaku dengan bacaan-bacaan itu saja. Jadi meneng ngono dik kono iku ya tidak bisa tercapai ta. Ini ayat tanda. Oh, rono lo begitu. Gak akan sampai kalau kamu diam di situ itu. Ya toh? Nah di sini deh lo. Wahum anha muridun, sedangkan mereka itu berpaling daripada itu. Nah, itu. Jadi tidak dianukan banyak itu sekarang ini. Jadi dia itu malah justru dia ada beriman kepada Al-Quran. Cuma diambil Al-Quran itu dijadikan sebagai mantra yang bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Nah ini Pak. Ini kadang-kadang kesalahan itu di situ. Padahal ini maksudnya tuh udah linas. Kalau bisa menjadi luar biasa Al-Quran itu, kalau kamu amalkan, praktekkan dalam kehidupan. Tapi kalau dijadikan mantra tidak akan bisa jadi luar biasa. Saya ingin tahu. Waqiah yang sudah terkenal, yang sudah viral. Bahwa ngamal waqiah itu bisa mendapatkan, memudahkan apa? Rezeki. Ayo, bisa enggak kau ngamalkan waqiah iso terbot duit miliatan di ngarepmu? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau bisa saya tak menggurut jenengan. Itu maksud saya. Itu enggak begitu maksudnya itu. Bahkan yang mengijazahi begitu loh. Itu ora sugih, Pak. Itu bukan gitu. Itu menjadikan luar biasa. Itu hudal linnas jadikan. Jadi jangan kamu lakukan ayat-ayat Allah itu dijadikan sebagai hal-hal yang bisa menciptakan luar biasa. Itu jangan itu. Wahum anha muridun itu, ya tak? Jadi ono sing mengo begitu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman. Sebagian besar mereka tidak percaya dengan ayat Quran. Tidak percaya dengan Allah. Sebagian besar. Tapi ono sing percaya. Lah sing percaya seperti itu, dijadikanlah ayat-ayat Allah yang bisa menimbulkan, diamalkan supaya menimbulkan hal-hal yang luar biasa. Jadi dengan maca Yasin maka luwe iso parek. Gitu. Begitu dah. Dan dengan apa namanya? Diamalkan ini bisa jadi dokter. Aduh ya enggak mungkin dah. Nah itu loh. Ini yang banyak. Itu yang beriman kata banyak begitu. Wahum illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan mempersekutukan. Nah ini ada juga yang demikian. Dia kebanyakan tidak beriman, tapi dia mempersekutukan Allah. Illa wahum musyrikun. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa Allah itu mengakui, orang musyrik itu mengakui loh Allah. Sekarang saya tanya, orang musyrik itu haji apa enggak? Haji. Haji itu dilaksanakan di perintah itu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sudah ada. Tapi orang musyrik kalau haji, dia itu tawaf dan sa'i telanjang bulat. Dia menganggap bahwa pakaian itu adalah najis. Kan begitu toh? Dia haji, tapi dia itu menganggap Allah itu hanya menciptakan saja, soal bagaimana kelanjutannya terserah kamu sendiri. Itu orang musyrik. Mulanya dia itu tidak mau, orang musyrik itu dia kagum dengan Quran, tapi bacaannya saja. Tapi kalau dimaknai, artinya dijelaskan dengan isinya Quran, lari dia.
Gak gelem. Itu musik. Begitu. Itu begitu, enggak gelem dah itu. Jadi dia itu menganggap bahwa Allah sudah menciptakan manusia, ya sudah terserah manusia. Padahal tidak begitu, Pak, tidak begitu. Allah itu menciptakan manusia dibimbing oleh Allah. Diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini bahasa Arab, diturunkan seseorang yang bisa menjelaskan Al-Quran, yaitu utusannya Rasul itu. Ya toh? Coba di dalam surat Ra'du, jangan tinggal itu. Ra'du ayat 11 itu. Jadi tidak membiarkan itu dijaga ngarep jenengan iki malaikat mburi jenengan malaikat samping kanan malaikat samping kiri malaikat. Coba Ra'du itu bukan Ra'du. Surat Ra'du ayat 11 13 surat ke-13. Ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu loh. Jadi Allah menjaga, tidak biarkan saja jenengan begitu saja, tidak dibiarkan, dijaga. Mulanya kadang-kadang orang itu kalau selingkuh mesti hatinya bergetar. Nyolong gurun tahu mesti bergetar. Ono sing kate nyolong itu bismillahirrahmanirrahim ngono gitu. Karena bergetar hatinya. Ini yang sakit deg. Itulah malaikat itu, Pak. Lah jarine sing setan, ayo terus kongcoku kon ngono. Malaikat deg. Itu hatiku deg itu. Wah, Pak Afid pengalaman. Aku karena saya meneliti orang-orang itu, bukan pengalaman. Begitu. Nah itulah gitu. Jadi dia menganggap begitu, disangka Allah itu hanya cuma begitu. Jadi diibaratkan Allah menciptakan kaya dene tukang kayu nyetakno ngene ani. Ini yang menciptakan siapa ini? Tukang kayu itu manusia. Tetapi orang tukang kayu tidak memilikinya. Tidak memilikinya. Yang memiliki kita. Kita pindah ranah, pindah sini. Bisa saja terserah sih kalau kita menjadi hak saya. Jadi gitu. Nah itulah. Itu menganggapan orang musyrik itu begitu. Nah maka. Nah apakah orang yang demikian afa aminu anta'tiyahum ghosyatum min adabillahi au ta'tiyahumus sa'ah. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yas'urun. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun, apakah mereka itu merasa aman dari kedatangan pembalasan Allah menyekutukan Allah? Merasa amankah mereka itu min adzabillah dari beberapa siksa Allah? Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak atau mati mendadak? Banyak sekarang ini ojo cacak ngono sik lagi ngombe langsung geledak mati banyak. Gitu. Ada teman saya itu enggak apa-apa mor-mor ambakan gak iso mati wis. Itu. Kok gak wedi begitulah. Lah kamu mati ini tidak berhadapan kepada berhala yang kamu senangi itu, tapi berhadapan kepada Allah. Ya toh? Lah kok gak gelem sih enggak mengikuti nasihat Allah, itu satu hal yang sing satu keanehan dah itu. Itu loh. Jadi kadang-kadang saya sering mengatakan, Pak, saya sudah sholat Pak Afid. Sudah sholat. Oh ya, bagus itu bagus. Tapi ya terus bagaimana? Loh, belum bisa Pak, kamu sholat itu. Kau ini sholat itu lah njaluk untukmu sendiri toh. Podo karo konku sering datang ke rumah orang tuamu. Ya toh? Setiap hari kamu datang ke rumah orang tuamu. Tapi nasihat orang tuamu kon begini orang direken. Apakah itu anak yang baik? Kamu datang kepada Allah setiap hari nang masjid, tapi nasihatnya Allah gak kamu ikuti. Apakah kamu termasuk orang yang bertakwa, orang yang baik pada Allah? Sekarang saya tanya itu. Ya toh? Podo karo jenengan, saya juga sebagai bapak, setiap hari anakku datang. Tapi tak tuturin, nak kon jangan begini, nak kon jangan rokokan, nak kon jangan begini. Tapi tetap rokokan itu dendeng tuh anak itu. Apakah anak termasuk taat kepada orang tua? Lah kalau kepada Allah, apa nasihat Allah? Quran. Jadi kalau kamu datang setiap hari kepada Allah tapi tidak baca Quran, dendeng itu anaknya. Dendeng kepada siapa itu? Oh, itu loh, Pak. Begitu loh sebenarnya. Logikanya ngono. Itu loh. Wahum la yas'urun, sedangkan mereka itu tidak menyadari.
Ya, tidak menyadari kedatangan hari kiamat, tidak menyadari kalau dia itu mesti mati. Nah, baru qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Muhammad, katakan kepada mereka, kepada umatmu, qul, katakanlah kepada mereka, hadhihi, inilah sabili, jalanku. Ya iki lho jalanku. Apa iku? Islam, agama iki, Quran ini. Ya toh? Ad'u ilallah, aku mengajak, ya toh, kepada agama Allah ini ala basiratin, dengan hujah, keterangan sing jelas, gamblang. Wis gak usah ragu-ragu, sesuai dengan fitrah akal menungso. Gak ono sing bertentangan dengan akal manusia Quran itu. Ono Al-Quran itu bertentangan bahwa laki-laki tidak boleh nikah dengan perempuan, ono enggak? Enggak ada. Orang-orang itu harus puasa terus, sedino puasa, sedino enggak, terus begitu. Tidak, sak karepmu, gak poso gak karepmu. Itu silakan itu. Ya itu loh. Gak ono begitu tuh. Ana wa manittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikuti itu. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak menyekutukan Allah. Itu. Dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Itu. Jangan niku umatmu kandhanono bahwa dirimu, tampilkan dirimu ini. Nah inilah sebagai seorang tokoh itu harus ing ngarsa sung tulodo lah itu loh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa tuturi handayani kan gitu loh jarene. Itu sebenarnya begitu. Aku begitu. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqau afala ta'qilun. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma, kami ini tidak mengutus, arsalna, mengutus sebelum kamu, min qablika, sadurunge kamu Muhammad, ya toh, illa, melainkan rijalun, orang laki-laki yang istimewa, nuhi, yang aku berikan wahyu. Aku tidak mengutus orang itu kecuali mengutus orang laki-laki yang hebat, aku berikan wahyu kepada mereka itu, gitu. Nah, diberikan wahyu inaihim, kepada mereka, min ahlil qura, di antara penduduk negeri itu, gitu. Mereka itu tidak menganggap Rasul ini, gak direken. Dia mengajaknya, menyampaikan ajaran-ajaran, gak direken. Afalam yasiru, maka tidak mereka itu bepergian, ditinggal, disibukkan dirinya untuk wirawiri bepergian ronor ini gak reken fil ardi, di muka bumi. Itu fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Waladarul akhirati, dan sesungguhnya kampung akhirat itu khairul liman ittaqo, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada seorang rasul ya toh, itu dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan, diberikan wahyu, menyampaikan kepada umatnya. Tapi umat gak ngereken babar belas. Gak ngereken. Opo itu? Begitu. Gak direken. Dia menyibukkan dirinya kepada urusan dunia. Ya toh? Gak apa-apa, kamu itu urusan dunia gak apa-apa, silakan. Cuma kewajibanmu harus kamu lakukan. Begitu. Tapi dia menyibukkan, tidak ngereken dawuh Gusti Allah itu. Di muka bumi sibuk dengan urusan dunia. Maka apa yang terjadi, diazab oleh Allah. Silahkan kamu mengambil urusan dunia. Diberitahu oleh Allah bahwa sesungguhnya di akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di dunia ini perjalanan. Gak ono wong sing sugih ora mati iso ngrasakno, gak iso. Selalu merasakan harta kekayaan ini gak iso, Pak. Ya toh? Saya sendiri itu menganukan, dulu saya itu makan sembarang kalir ya. Saiki gak oleh makan, teman-teman. Sate terus gak oleh. Boleh ndak? Setruk. Ya toh? Dibatasi ono sing gak oleh mangan apa jenenge uyah barang. Lah terus apa? Anyep kabeh. Ono sing gak oleh makan gula. Jadi tidak bisa, itu perjalanan hidup, tujuanmu di sana, di akhirat. Masih soge ono sing pelunga-pelunga ora ya ta?
Banyak juga begitu itu. Mati banyak juga begitu itu. Jadi silahkan kamu, tapi diberi oleh Allah itu. Oleh karena itu tuntunan agama itu begitu, Pak. Jadi menunjukkan kebaikan itu. Afala ta'qilun, maka tidaklah kalian memikirkannya. Nah, sekarang saya tanya, jangan nih. Seandainya orang ini gak ngereken wis kenang Rasulullah, ngaji ora ya. Dia itu baik kepada manusia. Dia juga tidak pernah ngakali menungso, tidak pernah ngerasani, tidak pernah korupsi, tidak pernah berzina, dan tidak pernah jahat kepada manusia, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji. Apakah berdosa dia? Dari mana dosanya? Nah itu, karena dia ini sebenarnya kamu diciptakan bukan untuk makan begitu. Kamu ini khalifah mengatur dunia ini. Kamu ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu. Begitu. Jadi tidak bisa lah. Sekarang seandainya ada ini orang ini. Dia itu juga sholat, dia juga zakat, dia juga poso, dia juga haji, dia juga korupsi, dia juga berzina, dia juga boleh enggak itu? Salah kabeh itu, Pak. Itu dosa itu. Oh, itu aduh itu lagi di sini, Pak. Dan di sinilah itu. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiyaman ja'ahum nasruna fanujiyaman nasya wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta sehingga mereka itu dikandani karo rasulku gak ngereken itu idza stai'asa bila mereka putus asa. Ini sampai itu itu dia itu ya apa iki umatku kok gak. Saya ingat siapa itu namanya Nabi Nuh. Ini diceritakan ini seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Gitu. Hasilnya wong sing gelem mengikuti mek 80. Ya toh, wedok 80, lanang wedok 40, lanang 40. Jadi 80 itu. Iku 950 tahun. Ya toh. Lek dikandani ditutupi kupinge. Lek di ngarepe ndek jandani ngene ditutupi raine. Masya Allah. Akhirnya begitu. Idza stai'asa mereka merasa, ya Allah, ya apa ini? Rasul sampai kadang-kadang bagaimana caranya menyampaikan ini supaya dia itu bisa menerima ini. Supaya gelem mengakui nang Quran ini apa carane berpikir itu Rasulullah. Ka'annahum kudzibu, lah bahwasanya mereka itu benar-benar telah mendustakan. Jadi tidak ikut teko. Tapi kalau hasil yang kita sampaikan ini, aku eling kemarin itu. Khatam ping 4 tapi kalau hasilnya babar blas iki lha aku eling mamingi. Iki ayat ini, Pak. Jadi dia tuh datang tapi itu ceramai, dijelaskan dan kalau perubahan sama sekali. Nah itu loh ini. Ya apa gitu. Akhirnya apa itu yang terjadi? Ini di dalam surat Hud ya. Coba surat Hud itu. Surat Hud ayat berapa? Ayat 36 surat Hud. Nah. Wis kenemenen menungso iku wisan. Dikak ngereken surat Hud ayat 30. Surat Hud itu ayat 11, surat 11. Nah, ayat 35 dulu. Nah, ini wa qala laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Nah, malahan kaum sing dikandani karo Nabi Nuh itu dia berkata cuma membuat nasihatnya itu saja. Saya katakan jika aku membuat nasihat itu maka hanya akulah yang akan memikul dosaku dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ya, aku tidak bisa. Lah malah Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu iku Nuh, masih akan setiap hari menyampaikannya. Kecuali sing percaya iku tok, jarine Allah, yang sing beriman saja. Karena itu jangan kamu bersedih hati Nuh. Walaupun tidak ada sing reken kon ceramah itu tentang apa yang selalu mereka kerjakan, gak ngereken. Jarno Nuh, baru disitulah Nabi Nuh itu, ya. Wa qala Nuhu rabbi la tadharni alal ardi. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Dari itu
Nabi Nuh. Nuh berkata, ya Tuhanku, lek ngoten jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Wah, baru dijelaskan apa sing karepmu Nuh? Jarene, innaka intadarhum iku surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71 ayat 27. Innaka intadarum yadillu ibadaka wala yadillu wala yadin illa fajirong kafaro. Sak temene jika panjenengan biarkan mereka tinggal ono di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba panjenengan ya Allah, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Entek akan mawon wis. Saking pegele ya apa iku dikandani kan. Nabi Nuh dikandani wis wis gak iso wis ancene umatmu sing koyo ngono ya toh koyo ngono dikandani gak iso. Nah ini. Lah lek ngono wis lek ngoten hancurkan mawon ya Allah niki entekno wis. Gak umat-umatan ya toh. Nah ya apa percuma urip yo ngrusuhi to. Tak-taken walum. Iku. Maka disitulah akhirnya diturunkan azab oleh Allah. Ja'ahum nasruna fanujiya man nasya wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Maka datanglah pertolongan Allah kepada orang-orang yang lalu diselamatkan. Kepada siapa yang diselamatkan itu? Orang yang beriman itu pada nabinya, dan dihancurkan diazab oleh Allah orang-orang yang mengingkari itu. Mayyasa wala yuraddu ba'suna, dan tidak dapat ditolak siksa kami itu anil qaumil mujrimin, daripada orang-orang yang berdosa itu. Saking pegele. Nah, mulane ini apa yang harus kita lakukan ini? Kalau ada kebaikan itu lakukanlah, apalagi Quran. Lakukan temen itu. Supaya jenengan boten diazab. Bermacam-macam loh azab itu. Kadang-kadang jenengan tidak sentep atau tidak nyongko bahwa itu merupakan azab. Azab itu bisa juga tidak ada kedamaian di dalam hatinya, gelisah. Ono diazab melalui anaknya, narkoba dan lain sebagainya. Sengsara itu. Wah, itu. Baru kelanjutannya ayat. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Laqad kana fi qasasihim, sak temene pada kisah-kisah mereka itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu, khususnya surat Yusuf itu terdapat ibrah, itu adalah pengajaran atau pelajaran liulil albab, bagi orang-orang sing duweni akal. Albab itu dari kata lub itu sing bersih akali, sing bersih akali. Jadi kaya ganok kulit arine itu ngerti itu sing bersih akali, itu adalah pelajaran itu. Makana ini bukanlah Al-Quran, ini bukanlah hadis yuftaro, cerita yang dibuat-buat. Ini Allah yang menceritakan itu, ya toh. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab Quran. Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat. Itu dibenarkan oleh Allah bahwa itu adalah ciptaan Allah, itu kitab suci Allah. Berarti kalau itu ternyata berbeda karo Quran, mana yang harus diikuti? Quran. Karena ini penyempurna, maka kitab yang dahulu itu hilang, sekarang tidak ada. Lah Quran ini sampai kapanpun tidak akan bisa hilang. Itu. Tasdiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tafsila, dan menjelaskan, menerangkan kulli syai'in, segala sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan dunia dan akhirat, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Apa sekarang kita pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Nah, kita lihat azan dulu. Nah, kita lihat surat ini terakhirnya. Yang pertama, surat ini dijelaskan bahwa ini Allah memberikan tilka ayatul kitabil mubin, ya. Ini kitab ayatul kitab adalah ayat-ayat Allah. Wis. Jadi surat Yusuf ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Dan ini banyak orang-orang yang bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Yusuf itu adalah ganteng,
Nabi Yusuf itu dilihat oleh seorang wanita sampai tidak terasa karena kegantengannya, tiris tangannya, kan begitu toh? Itu pelajaran biasanya. Sehingga kalau ada anak yang belum lahir masih ada di rahim, selalu dibacakan surat Yusuf. Itu tidak diambil, hanya cuma begitu itu. Jadi ini yang selalu mengharapkan hal-hal yang luar biasa kan begitu. Itu satu. Padahal di dalam surat Yusuf bagaimana Yusuf ini bersabar untuk menanggulangi itu, menanggulangi penderitaan. Ini ada kesabaran. Bagaimana kesabaran Nabi Yusuf? Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana sikap Nabi Yusuf kepada saudaranya yang sudah mengakui kesalahannya. Bukan saudaranya yang disalahkan. Siapa yang disalahkan? Setan yang menjadikan memporak-porandakan baik itu. Yang ketiga, bagaimana pengaturan ekonomi? Nah ini, itu lebih penting pengaturan. Nabi Yusuf sudah tahu bahwa ada raja sing ngipi sapi lemu-lemu dipangan karo sapi kuru, terus gandum itu lemu-lemu dipelilit dengan gandum kering-kering ini akan terjadi krisis ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Yang dilakukan masyarakat diajak bersama-sama menanam itu. Jadi ini akan terjadi musim kemarau panjang selama 7 tahun. Ojo sampai terjadi krisis ini bagaimana? Ajak ke semuanya. Ayo menanam itu. Sehingga pada masa krisis mereka di negeri Mesir itu tidak sampai terjadi krisis. Bahkan negeri-negeri yang lain banyak yang datang ke Mesir untuk minta bahan makan untuk dimakan itu. Ini loh Pak, ahli ekonom itu. Kalau sekarang kan enggak. Untuk menanggulangi kerugian-kerugian negara, mencukupi anggaran-anggaran. Naik BBN. Kan begitu dah kalau sekarang. Kalau dulu tidak. Lah kalau sekarang dia tidak memikirkan bagaimana nasib dengan naiknya BBM. Ya toh? Itu enggak anu. Pasti orang akibat dari naiknya BBM ini orang-orang kecil. Itu jelas dia menderita. Ya toh, gajiannya gak akan menaik, susah naiknya itu. Maka barang-barang kan terjadi naik. Memang di kalangan mereka orang-orang yang kuat itu tidak ada masalah. Tapi bagi kita masalah. Lah inilah Nabi Yusuf bedanya dengan siapa itu dengan Mbak Sri itu. Mbak Sri itu bedanya di gitu. Tapi kalau Nabi Yusuf diajak semua, ayo bersama-sama nanam. Sehingga tidak terjadi krisis. Nah, di sini, padahal Indonesia kalau kita lihat di tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya toh. Kail dan jala cukup menghidupimu karena apa itu namanya? Karena dia kaya. Bagaimana sekarang ini ikan-ikan di laut itu loh, sedoten apa digawe ikan kalengan dijual, masya Allah. Jadi yang paling mudah memang begitu, naik BBM, mari. Tapi dia tidak apa-apa, kita kalang kabut. Nah, itu malah jadi al-ankabut itu. Itu penting, makanya. Jadi orang-orang itu banyak akalnya itu karena tidak mau mengkaji Quran ini loh Pak. Jadi dianukan dengan akal, tidak diikuti dengan tuntunan agama. Maka banyak tadi terjadi kerugian-kerugian itu karena itu. Kita tahu bahwa tongkat ini adalah kenceng. Coba lebokno ndek gane banyu. Apa terjadi? Bengkok. Tongkat itu masih bengkok. Lebokno nang banyu mesti bengkok. Nah ini itu tidak bengkok. Aturan dengan wahyu. Maka tidak jadi. Akal tidak bisa diandalkan kebenarannya. Wahyu itulah. Jadi akal ini dibimbing oleh wahyu itu ada selamat. Itu Pak. Jadi semuanya sekarang itu kalau tidak dilakukan dengan wahyu itu tadi. Maka itulah terjadi. Apa yang terjadi sekarang BBM naik? Mumet ya bang-bang si cilik susah gitu. Itulah Nabi Yusuf tuntunan agama. Beda dengan Mbak Sri gitu loh. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan untuk bertanya. Yang tanya monggo silakan. Saya rasa itu cukup. Nah, shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.